Artinya bagaimana? Wasiatnya adalah jangan lupa baca Al-Quran. Karena memang teman-teman sekalian ya yang berbahagia, amalan Kanjeng Sunan Giri itu adalah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Di kesempatan kita kali ini ingin menceritakan tentang bagaimana kisah Kanjeng Sunan Giri itu pamitan kepada mertuanya untuk belajar tentang agama kepada Kanjeng Sunan Ampel di Ampelenta. Jadi begini teman-teman ya, kemarin itu kan ada yang tanya nih, Bang, kapan nih video tentang sejarahnya, kok sudah lama nggak kelihatan begitu, kok malah video tentang pantai yang keluar. Ya teman-teman, jadi memang selama beberapa hari ini memang ya hampir 1 bulan nih ya, memang saya kurang aktif untuk membuat kelanjutan bagaimana kisahnya para wali-wali Allah, terutama kisah yang masih sebelumnya tentang Kanjeng Sunan Giri ya. Karena memang ini saya lagi sedang bangun rumah teman-teman ya, mohon doanya. Jadi semoga rumah ini cepat kelar. Karena memang lagi bangun rumah ini, akhirnya kegiatan untuk buat video tentang mengisahkan tentang Islamisasi Nusantara terbengkalai. Jadi ya harap maklum, ini saya masih belum ganti baju, masih baru kelar tadi, kelar ngecor teman-teman ya ke rumah. Doa ya, minta doanya teman-teman semuanya, se-Indonesia, se-Nusantara, sedunia, teman-teman saya di channel ini. Doakan saya, doakan semoga rumah saya cepat kelar, bisa jadi rumah yang cepat kelar ditempatin, maksudnya begitu ya. Karena di Kalimantan Timur ini musim hujan, jadi kalau sudah hujan Masya Allah ya. Jadi teman-teman ya, di video sebelumnya kan tentang masalah Kanjeng Sunan Giri itu khalwat ya, khalwat di Giri Kedaton ya. Saya flashback kembali bahwasanya dulu kisah kenapa Kanjeng Sunan Giri itu kok khalwat di Giri Kedaton, ceritanya adalah ketika beliau sedang bermukalamah, artinya sedang ngobrol dengan mertuanya Pangeran Patih. Jadi iparnya yang namanya Kiai Ageng Belawi itu datang dari berburu. Setelah itu nyampe dari berburu, beliau pulang sama teman-teman yang lain. Jadi sowanlah kepada mertua, juga salaman kepada Kanjeng Sunan Giri. Yang satu masih belum bergelar Kanjeng Sunan Giri. Bahkan oleh mertuanya beliau diberi gelar Pangeran Khalifah, artinya pengganti mertuanya, Khalifah sebagai pengganti mertuanya begitu. Nah, jadi kata Ki Ageng Belawi begini, Dinda, di utara sini ada namanya ada Giri gitu. Giri itu gunung atau bukit, sepertinya cocok untuk digunakan untuk mengheningkan diri atau khalwat, menyendiri, bersemedi. Ya gampangnya kalau kita katakan tirakat atau bertapa, sangat cocok sekali karena itu cocok tempatnya. Apalagi dibuat sebuah padukuhan, itu kata Ki Ageng Belawi. Akhirnya kan gini ya, ya di cerita sebelumnya ya, nanti ini flashback aja, nanti lebih lengkapnya nanti sampai cek nanti di atas ya. Jadi
singkat cerita, beliau pamitan kepada mertua, ya izin untuk khulwat di Giri, di Giri Gajah, ya maaf namanya Giri Gajah. Di Giri Gajah itu khulwat selama 7 hari. Saya itu turun lagi, pulang, pamitan lagi, nambah lagi sampai ke 41 hari. Akhirnya beliau masih disuruh pulang sama mertuanya, izin lagi sampai 100 hari kan begitu. Nah, setelah dapat 100 hari, selama Kanjeng Sunan Giri itu khulwat di Giri Keraton, ceritanya kan beliau itu hanya melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan memperbanyak baca Al-Quran. Dan memang teman-teman ya, memang saya akui amalan membaca Al-Quran itu menjadi rutinitas amalan keturunan Kanjeng Sunan Giri. Selain bertapa ya, jadi banyak keturunan-keturunan Kanjeng Sunan Giri, khususnya yang ke Pulau Madura, itu mereka suka ahli bertapa. Contoh, Kanjeng Sunan Giri itu punya anak Kanjeng Sunan Kulon atau Raden Muhammad Ali, atau Raden Ali. Dalam catatan lain itu disebut Raden Muhammad Ali. Bahkan dalam catatan lain juga dikatakan Raden Muhammad Ali Tamshi atau Syekh Tamshi, begitu. Bergelar Kanjeng Sunan Kulon. Beliau punya anak itu 12 dari ketiga istrinya, beliau punya anak 12. Nah, dari anak yang ketiga, dari istri yang kedua, beliau punya anak namanya Pangeran Kebak. Pangeran Kebak itu makamnya ada di jalan Jakarta apa ya, di Gresik soalnya. Nanti ini saya cek sini ya. Saya sudah pernah sowan kepada beliau, Pangeran Kebak. Kalau di manuskrip Madura itu Pangeran Kebak itu diberi nama Khotib atau Pangeran Khotib Kebak. Nah, beliau ini Pangeran Khotib Kebak ini punya anak namanya Syekh Rabet atau Raden Abdurrahman atau Pangeran Rabet atau Syekh Rabet. Syekh Rabet ini teman-teman, kenapa dijuluki Syekh Rabet? Karena beliau memang ahli bertapa sampai badannya itu dililit oleh akar itu kalau dalam bahasa Madura rabet, sehingga beliau diberi gelar Syekh Rabet. Nama aslinya adalah nama Abdul Jalil. Jadi ketika pamitan kepada orang tuanya, kepada Pangeran Kebak, mau ke Madura, mau ngaji kepada sepupunya. Siapa? Kanjeng Sunan Cendana. Kanjeng Sunan Cendana itu putra daripada Nyai Gede Gedaton binti Sunan Kulon. Raden Abdul Jalil itu bin Pangeran Kebak bin Sunan Kulon, kan sepupu, tapi lebih sepuh daripada Kanjeng Sunan Cendana. Akhirnya pamitan kepada orang tuanya, mau belajar ngaji mondok kepada sepupunya di Cendana. Selama di Cendana beliau ngaji, terus diberi tempat untuk berdakwah di Kuanyar sebelah barat. Nah, di situ teman-teman, Syekh Rabet ini bertapa di situ, khulwat, sampai di tubuhnya itu dililit oleh akar-akar, sehingga beliau dikenal Rabet. Nah, dikenal Syekh Rabet, ahli bertapa. Ini Syekh Rabet ini punya keturunan namanya Raden Hasan Badril Budur. Nah, itu juga ahli bertapa juga. Punya keturunan Abdullah Martolaksono, ahli bertapa juga. Punya keturunan Abdullah Martolaksono ini punya anak namanya Abdul Mughirah Aci Selase. Abdul Mughirah Aci Selase ini juga ahli bertapa. Ahli bertapa beliau, ahli khalwat, dan samping itu juga beliau dermawan. Itu Aci Selase. Kiai Aci Selase ini punya anak namanya Abdul Azim Sohib. Abdul Azim Sohib juga ahli bertapa. Bahkan beliau diceritakan hendak pindah dari padukan yang pertama ke padukan yang baru, itu juga bertapa selama 41 hari. Nah, Abdul Azim Sohib ini teman-teman juga punya anak juga ahli bertapa juga, sama seperti leluhurnya Kanjeng Sunan Giri ahli bertapa.
dan juga baca Al-Quran. Beliau namanya Syekh Muzaki, bergelar Sunan Batu Kolong. Syekh Muzaki Sunan Batu Kolong itu juga ahli bertapa, teman-teman. Ahli bertapa. Bahkan diceritakan beliau seumur hidup lebih banyak bertapa. Bertapa khalwat bahasa kita ya. Dalam bahasa ilmu tasawuf itu khalwat. Ahli khalwat beliau. Kanjeng Sunan Batu Kolong ini. Jadi beliau tuh istrinya banyak dan punya anak banyak. Dalam riwayat yang sahih dari tutur para sepuh dari keturunan Syekh Muzaki itu dikatakan ketika sebelum beliau meninggal, Syekh Muzaki Sunan Batu Kolong ini memberikan Al-Quran kepada anaknya satu persatu. Artinya bagaimana? Wasiatnya adalah jangan lupa baca Al-Quran. Karena memang teman-teman sekalian ya yang berbahagia, amalan Kanjeng Sunan Giri itu adalah Al-Quran.